Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Terima kasih tentunya Anda masih tetap bersama channel Bang Kumis Berbagi. Di edisi hari ini Selasa 17 September 2024, Bang Kumis ada di kawasan Kecamatan Labuan, tepatnya di Pondok Pesantren An-Nur Sukasari. Dan menurut informasi hari ini ada satu kunjungan atau silaturahmi calon Gubernur Banten Bapak Haji Andra Soni. Dan nanti bagaimana untuk informasi selengkapnya ikutin terus bersama channel Bang Kumis Berbagi, media Sorot Desa Indonesia dari Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten mengabarkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami dari keluarga besar An-Nur Sukasari dan masyarakat Labuan siap memenangkan Bapak Andra Soni dan Bapak Dimyati. Anda Dimyati. Assalamualaikum, selamat sore Pak calon Gubernur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bung Andra, bisa dijelaskan untuk agenda kegiatan hari ini di Labuan ini dalam rangka apa? Ya, alhamdulillah rezeki saya bisa sampai di Labuan pada sore ini. Ya, saya mulai kegiatan dari pagi di wilayah Serang dan Pandeglang. Alhamdulillah saya melakukan silaturahmi karena saya meyakini silaturahmi merupakan sumber rezeki dan juga saya mendapatkan banyak doa. Ya, saya juga disampaikan harapan-harapan masyarakat Pandeglang terhadap Banten ke depan. Saya berterima kasih kepada keluarga besar An-Nur Sukasari. Hari ini saya diterima dengan lapang. Saya diberikan masukan, saya diberikan nasihat, dan juga saya diberikan doa. Insya Allah saya akan jalankan tugas saya sebagai calon gubernur Provinsi Banten dengan baik, dan insya Allah Banten akan maju, adil merata, tidak korupsi. Nah, kesan pertama untuk Labuan yang ada di benak Pak calon ini apa sih sebenarnya? Ya, saya akan cerita tadi ya, waktu kecil, saya kelas 2 SMP, saya pernah naik bus dari Kalideres Jakarta dan kemudian turun di depan sebuah bioskop di wilayah Labuan. Saya nggak ingat namanya dan saya nggak tahu itu bioskop masih ada atau tidak. Yang saya ingat adalah di mana waktu saya sedang sampai di Labuan dalam posisi maghrib, begitu baiknya warga Labuan menawarkan saya untuk menginap. Jadi yang saya ingat adalah warga Labuan adalah warga yang baik dan kemudian selalu menerima siapa saja yang hadir di wilayah Labuan. Insya Allah Labuan akan menjadi wilayah yang sejahtera, wilayah yang maju ke depannya. Mungkin lebih luas lagi, bicara skup Provinsi Banten, diantaranya ada Lebak dan Pandeglang. Upaya apa nanti setelah Bapak menjadi gubernur terpilih? Ya, pertama kita harus menyadari bahwa Provinsi Banten ini luas, 9.000 km persegi lebih. Dan kemudian Pandeglang ini menjadi bagian provinsi kedua kabupaten kedua yang terbesar, yaitu kurang lebih sekitar 2.700 km persegi lebih. Artinya hampir sepertiganya ada di wilayah Pandeglang. Hari ini Kabupaten Pandeglang dengan segala potensinya belum bisa maksimal. Kenapa belum bisa maksimal? Karena saking luas wilayahnya dengan keterbatasan anggaran. Siapapun yang menjadi pemimpin bila tidak mampu untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah, itu akan sulit untuk bisa membangun Kabupaten Pandeglang. Yang saya akan lakukan terobosan adalah menyampaikan kepada pemerintah pusat bahwa Pandeglang Lebak harus mendapatkan perhatian khusus karena begitu luasnya wilayah dan kita harus melakukan percepatan pembangunan yang disupport oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi di Kabupaten Lebak dan Pandeglang agar ketertinggalan kita dari wilayah lain itu bisa kita capai. Dan kemudian kita harus sadar juga bahwa pintu masuk Republik Indonesia ini adalah Banten. Jangan sampai pemerintah atau warga di luar sana melihat bahwa Indonesia tertinggal karena melihat Provinsi Banten. Stunting kita masih tinggi, lama sekolah kita masih rendah, dan kemudian potensi-potensi yang ada di Provinsi Banten belum dimaksimalkan. Maka paling penting adalah pembangunan di Provinsi Banten harus adil, merata, dan tidak korupsi. Tentang pendidikan sendiri Pak, karena selama ini kan masih banyak yang putus sekolah, sementara yang lulus pun sarjana kan masih banyak pengangguran. Berarti khususnya Pandeglang dan Lebak ini kan membutuhkan satu potensi yang untuk kerja sendiri. Nanti bagaimana nih untuk mengatasi para lulusan-lulusan yang memang ribuan seperti ini? Ya, kita harus sama-sama mengakui bahwa hari ini Provinsi Banten merupakan provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi. Yang artinya pengangguran terbuka itu artinya orang yang siap bekerja tapi tidak memiliki pekerjaan. Dan ini menjadi tugas pemerintah. Investasi di Provinsi Banten ini adalah investasi terbesar kelima di Republik Indonesia. Potensi pariwisata di Banten ini potensi yang luar biasa.
Potensi sumber daya alam kita juga luar biasa. Dan kemudian harus kita sadar juga, potensi pertanian kita luar biasa. Sehingga menurut saya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah pertama, investasi di bidang pendidikan. Investasi di bidang pendidikan bukan berarti dengan kita sekolah otomatis akan dapat kerja, tapi setidak-tidaknya daya saing masyarakat kita akan meningkat. Dan insya Allah potensi-potensi tadi akan digali, akan dimaksimalkan oleh pemerintah Provinsi Banten, yang kemudian hari akan menjadi terobosan kita bagaimana warga Banten bisa mendapatkan peluang bekerja, peluang berusaha, dan peluang untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang didukung oleh pemerintah, yang ujungnya nanti adalah Banten maju. Pak, ini pertanyaan terakhir Pak ya, karena Pandeglang adalah tadi dikatakan adalah kota 1.000.000 santri 1.000 ulama. Sementara Pandeglang sendiri adalah concern kepada dunia pariwisata. Bagaimana menggabungkan dunia pariwisata dengan kota santri sendiri agar tidak jadi polemik? Ya, artinya begini, kita kan melihat segala sesuatu harus dengan optimis. Dengan kondisi Provinsi Banten saat ini, khususnya Pandeglang, di mana kearifan lokal, di mana kemandirian pesantren, di mana begitu banyaknya santri-santri yang menimba ilmu di wilayah Pandeglang, dan selama ini selalu mampu menjaga ketertiban, menjaga keamanan, dan kemudian tidak pernah saya mendengar bahwa santri ini menjadi masalah. Justru santri ini bisa menjadi solusi daripada masalah. Dari mana solusinya adalah kemandiriannya. Terkait dengan memanfaatkan potensi pariwisata, itu sesuatu yang menurut saya manfaat yang harus kita dapatkan dari keberadaan alam yang indah di Provinsi Banten, khususnya Pandeglang. Jadi melihat segala sesuatu jangan segalanya dilihat secara negatif. Tidak ada masalah, banyak daerah lain, Aceh juga bisa mengelola pariwisatanya dengan cara-cara yang baik dan tidak meninggalkan kearifan lokal dan budaya-budaya Islam kita. Insya Allah saya punya keyakinan itu bisa. Oke, terima kasih Dokter.